Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari bocoran terbaru tentang Poco M7 Pro dan Poco X7 series yang spesifikasinya sudah mulai bocor ke dunia maya. Selanjutnya kabar tak kalah menarik juga datang dari Vivo yang dikabarkan akan memiliki sub-brand baru di tahun 2025. Huawei yang semakin dipersempit pergerakannya oleh Amerika Serikat hingga bocoran terbaru soal iPhone SE 4 yang akan rilis di tahun depan. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Andalan baru Realme, harga 1 jutaan. Realme Note 60X resmi rilis, punya desain persis Realme Note 60. Realme baru saja meluncurkan perangkat terbaru dari seri Note, yaitu Realme Note 60X di Filipina. Smartphone ini memiliki spesifikasi mirip dengan Note 60, tetapi dengan kamera utama 8MP di bagian belakang, berbeda dari kamera 32MP di Realme Note 60. Realme Note 60X memiliki layar IPS LCD 6,74 inci dengan resolusi HD+, refresh rate 90Hz, dan tingkat kecerahan layar hingga 560 nits. Kamera depan 5MP berada di punch hole dan terdapat sensor sidik jari di samping yang juga berfungsi sebagai tombol daya. Ditenagai chipset Unisoc T612, perangkat ini juga dilengkapi RAM 4GB dan penyimpanan 64GB yang dapat diperluas dengan microSD. Realme Note 60X juga diklaim tahan debu dan air berkat sertifikasi IP54 serta memiliki baterai 5000 mAh dengan pengisian daya 10W. Hadir dengan warna Wilderness Green dan Marble Black, Realme Note 60X dibanderol dengan harga SRP 4.799 peso Filipina atau sekitar 1,3 juta rupiah. Bocoran spesifikasi Poco M7 Pro. Spesifikasi pertama Poco M7 Pro yang terungkap dan bocoran harga Poco C75 5G. Poco akan meluncurkan Poco M7 Pro dan Poco C75 5G di India pada 17 Desember mendatang. Kedua ponsel ini telah diumumkan dengan desain dan spesifikasi utama yang menarik. Poco M7 Pro akan hadir dengan kamera utama 50MP Sony LYT600 beraperture f1.5 dan OIS, serta kamera depan 20MP. Smartphone ini juga akan memiliki port USB-C di bagian bawah dan jack headphone 3,5mm di atas. Sementara itu, Poco C75 5G juga akan menjadi satu-satunya ponsel di segmennya dengan harga sekitar 1,6 juta yang menggunakan kamera Sony. Model ini dilengkapi RAM hingga 8GB, slot microSD hingga 128GB, sensor sidik jari di samping, dan akan menjalankan HyperOS berbasis Android 14. Poco juga menjanjikan 2 tahun pembaruan OS dan 4 tahun pembaruan keamanan ponsel. HP gaming baru, baterai 7000 mAh, Realme Neo 7 rilis. Andalkan performa gaming dengan Dimensity 9300+ dan IP69 rating. Realme baru saja meluncurkan smartphone pertama dalam seri Neo terbarunya, yaitu Realme Neo 7 yang menggabungkan spesifikasi premium dengan harga kelas menengah. Ponsel ini ditenagai chipset MediaTek Dimensity 9300+, baterai besar 7000 mAh dengan pengisian cepat 80W, serta sertifikasi IP69 untuk ketahanan air dan debu. Realme Neo 7 memiliki layar 6,78 inci AT LTPO OLED beresolusi FHD+ dengan refresh rate 1-120Hz dan kecerahan puncak hingga 6000 nits. Layar ini dilindungi Crystal Armor Glass dan dilengkapi sensor sidik jari dalam layar serta kamera depan 16MP. Di bagian belakang terdapat kamera utama 50MP IMX882 dengan OIS ditemani kamera ultrawide 8MP tersedia dalam warna putih, biru, dan hitam. Ponsel ini dijual dengan harga mulai dari 2099 yuan atau sekitar 4,6 juta untuk varian 12/256GB. Sementara untuk model tertinggi 16GB per 1TB dihargai 3.299 yuan atau sekitar 6,9 juta rupiah. Sub-brand baru Vivo di tahun 2025. Setelah iQOO terbilang sukses, Vivo siap rilis sub-brand baru di tahun depan. Produsen smartphone asal Cina sering menciptakan sub-brand untuk menjangkau segmen pasar berbeda, seperti Redmi, Poco, iQOO, dan Realme. Kini, Vivo dikabarkan sedang mempersiapkan sub-brand baru bernama Jovi. Nama ini sebelumnya digunakan untuk asisten AI dan aplikasi sistem Vivo, tetapi kini tampaknya Jovi akan berkembang menjadi merek smartphone mandiri. Informasi ini berasal dari data GSMA yang menunjukkan tingkat perangkat Vivo dengan merek Jovi. Perangkat tersebut adalah Jovi V50
dengan nomor model V2427, Jovi V50 Lite 5G dengan nomor model V2440, dan Jovi Y39 5G dengan nomor model V2444. Menariknya, model Jovi V50 dan Vivo V50 memiliki nomor model yang sama. Begitu pula dengan Jovi V50 Lite 5G dan Vivo V50 Lite 5G. Hal ini menunjukkan bahwa peluncuran Jovi kemungkinan berupa rebranding dari perangkat Vivo yang sudah ada dan hanya dirilis di pasar tertentu. Huawei makin dijepit oleh Amerika Serikat. Amerika bikin undang-undang baru yang bikin Huawei semakin terjepit. Dilansir dari GSM Arena yang menyadur berita dari Bloomberg, pemerintah Amerika Serikat merilis Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional baru yang diusulkan pada Sabtu lalu, yang disebut akan membuat hampir mustahil bagi kontraktor Departemen Pertahanan AS untuk menjual produk semikonduktor, peralatan pembuatan chip, dan alat desain chip kepada Huawei dan mitra perusahaan mereka. Aturan ini didukung bipartisan dan dianggap mendesak untuk disahkan sebelum Kongres Amerika Serikat tutup tahun. Jika disetujui, perusahaan semikonduktor harus menghentikan kerjasama dengan Huawei atau menghadapi risiko kehilangan kontrak besar dengan Pentagon yang telah menganggarkan sekitar 460 miliar dolar untuk tahun fiskal 2023. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Amerika Serikat untuk mengendalikan ambisi teknologi China. Awal tahun ini, pemerintah Amerika Serikat telah mencabut izin Qualcomm dan Intel untuk menjual chip ke Huawei. Dan jika ini disahkan, maka pembatasan ini akan berlaku 270 hari setelah ditandatangani. Bocoran info baru calon iPhone murah. iPhone SE 4 dikabarkan akan pakai kamera utama 48 megapiksel, kamera depan 12 megapiksel. Setelah merilis iPhone SE 3 pada tahun 2022, Apple kabarnya akan menggantikan produk tersebut dengan iPhone SE 4 pada kuartal pertama 2025 mendatang. Meskipun Apple belum memberikan pernyataan resmi, media asal Korea Selatan, ET News, justru memperkuat rumor tentang peningkatan kamera pada iPhone SE 4. iPhone SE 4 dikabarkan akan menggunakan kamera utama 48 megapiksel dan kamera selfie 12 megapiksel, meningkat signifikan dibanding iPhone SE 3 yang hanya memiliki kamera utama 12 megapiksel dan selfie 7 megapiksel. Kamera-kamera ini akan dipasok oleh LG Innotek dan kemungkinan sama seperti yang digunakan pada iPhone 16, tetapi tanpa lensa ultrawide. HP pertama Motorola setelah comeback. Moto G35 akan jadi HP comeback pertama Motorola, siap rilis dalam waktu dekat. Setelah sebelumnya telah terkonfirmasi bahwa Moto G35 akan segera resmi masuk ke Indonesia yang terlihat dari sertifikasi TKDN. Kini, Moto G35 sudah resmi hadir di India setelah peluncuran globalnya pada Agustus lalu. Smartphone ini dibanderol dengan harga Rp9.999 atau sekitar 1,9 juta untuk varian 4/128GB. Moto G35 hadir dengan layar IPS LCD 6,72 inci beresolusi FHD+, dan refresh rate 120 Hz. Ditenagai chipset Unisoc T760, ponsel ini memiliki baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 18 watt. Pada sektor kamera, Moto G35 dilengkapi kamera utama 50 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel, dan kamera depan 16 megapiksel. Perangkat ini menjalankan Android 14 dengan antarmuka Hello UI dari Motorola serta janji pembaruan ke Android 15 dan dukungan keamanan selama 2 tahun. Realme 14 Pro rilis lebih cepat. Jangan beli Realme 13 Pro, mending nunggu HP ini aja. Ada lensa periskopnya. Realme 14 Pro yang sebelumnya dirumorkan akan rilis pada Januari 2025 tampaknya akan hadir lebih cepat. Divisi Realme India baru saja merilis teaser di media sosial yang menyebutkan bahwa seri ini sudah coming soon dengan chipset Snapdragon 7S Gen 3, kamera periskop, dan fitur AI Ultra Clarity 2.0. Slogan pemasaran 2 Gen Ahead mengacu pada keunggulan chipset dan performa kamera yang lebih canggih. Diperkirakan akan ada 2 model, yaitu varian Pro dan Pro Plus dengan peningkatan performa signifikan yang membuat perangkat ini lebih tangguh. Fitur AI Ultra Clarity mampu memperbaiki foto lama yang buram serta meningkatkan kualitas gambar beresolusi rendah. Selain itu, teknologi ini mendukung stabilisasi gambar berbasis AI yang bekerja dengan OIS untuk hasil yang lebih optimal. Detail lengkap tentang Realme 14 Pro akan diumumkan dalam beberapa minggu ke depan. Seiring langkah Realme mempercepat peluncuran untuk bersaing dengan Redmi Note 14 Pro dari Xiaomi.
iPhone 16 Pro Max seharga 4,8 miliar. Caviar kembali bikin iPhone 16 Pro Max termahal, hampir 5 miliar rupiah. Caviar membuat ponsel mewah asal Dubai meluncurkan koleksi baru iPhone 16 yang memadukan material langka dengan teknologi mutakhir. Salah satu model andalannya, iPhone 16 Pro Max The Great, The Terrible, The Magnificent yang dihiasi mahkota dari emas 18 karat dan permata berharga. Desain mahkota terinspirasi dari 3 penguasa legendaris, Ivan the Terrible, Sulaiman the Magnificent, dan Charlemagne. Dengan berat lebih dari 1 kg, mahkota ini menampilkan detail ukiran botani khas timur dan permata yang melambangkan estetika kekaisaran Romawi suci. Bodinya juga dilapisi 402 berlian, ruby, dan safir dengan kulit asli, menambah kesan elegan. Model ini bagian dari koleksi eksklusif Corona yang hanya tersedia 3 unit di dunia, yang menjadikannya barang koleksi langka. Selain itu, Caviar merilis 3 model bertema jam tangan Swiss Evergreen, Atlantis, dan Twilight dengan harga mulai dari $9.910 atau sekitar 150 juta. Sedangkan versi emas murni mencapai $301.790 atau sekitar 4,8 miliar rupiah. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal Nidia taruh di kolom deskripsi di bawah. Bocoran spesifikasi Poco X7. Data Geekbench bocor, Poco X7 dipercaya akan gunakan RAM 12 GB. Poco X7 dengan model 24095 PCADG baru saja terdaftar di Geekbench yang sekaligus mengungkapkan beberapa spesifikasi penting. Skor benchmark menunjukkan performa yang setara dengan pendahulunya, yaitu Poco X6 dengan skor 1029 untuk single core dan 2901 untuk multi-core. Poco X7 dirumorkan akan hadir dengan Android 14, RAM 12 GB dan kemungkinan ditenagai chipset Dimensity 7300 Ultra. Perangkat ini diprediksi mengadopsi spesifikasi kamera Redmi Note 14 Pro, yaitu kamera utama 50MP IMX882 dengan OIS, ultrawide 8MP IMX355, dan sensor makro 2MP, serta kamera depan 20MP. Smartphone ini kemungkinan memiliki layar AMOLED 6,67 inci, refresh rate 120Hz, dan resolusi FHD+ 1.5K. Baterai 5500 mAh dengan dukungan pengisian cepat 45 watt melengkapi daya tariknya.